Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Rizky Abri Putra dari mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6A. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran, membuat video pembelajaran dalam rangka menyusun tugas untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas magang 1 IAIN Tulungagung pada tahun 2021. Langsung saja kita mulai pembahasan materi kali ini tentang kontrol diri. Jadi kontrol diri bisa sering kita sebut dengan mujahadatun nafs atau mujahadah diri. Jadi kontrol diri adalah sebuah perjuangan diri sendiri untuk melawan yang namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu memiliki ciri-ciri yang dimana hawa nafsu ini mengajak seseorang untuk selalu berbuat kesenangan dan juga keburukan. Maka oleh karena itu hawa nafsu ini harus benar-benar bisa dicegah atau dikendalikan oleh manusia. Jangan sampai manusia dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka dari itu penting seseorang, kita sebagai umat Islam, untuk mujahadah an-nafs atau berusaha untuk diri ini kontrol dalam setiap perubahan atau perkataan yang kita lakukan. Karena tipikal hawa nafsu adalah mengajak manusia untuk berbuat kesenangan dan juga keburukan. Mujahadah diri atau mujahadatun nafs, kontrol diri, ini kita lakukan atas hidayah dari Allah. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak semata-mata kita mempunyai kekuatan, tetapi kita juga mendapat hidayah dari Allah. Para ulama mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ketika seseorang ini ilmunya bertambah tetapi kok tidak dibarengi atau tidak bersamaan dengan bertambahnya petunjuk atau hidayah, maka Allah tidak akan menambah hidayah tersebut kecuali jauh dari Allah. Maka dari itu kita berusaha untuk melakukan kontrol diri ini juga mendapat pertolongan dari Allah, tidak karena kemampuan kita, tetapi juga karena pertolongan atau hidayah dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi perlu diingat, kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan atau hidayah dari Gusti Allah. Nah, ketika kita berusaha untuk kontrol diri atau menjaga menahan hawa nafsu dalam setiap perilaku kita, maka dari hal tersebut kita bisa memperoleh hikmah atau bisa memperoleh manfaat dari kita mengontrol diri kita tersebut. Jadi akan memperoleh beberapa banyak sekali manfaat, yang antara lain yang pertama, hati kita semakin bersih dan juga tenang. Jadi ketika kita sudah berhasil mengontrol hawa nafsu kita, maka kita ini akan menjadi bersih, hati kita menjadi bersih, tidak ada rasa iri, dengki, hasad, sombong, takabur, dan juga yang lain. Dan juga kita ini menjadi tenang dalam setiap hal, menjadi tenang, tidak takut, dan juga tidak memiliki rasa apapun terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Jadi kita ini menjadi bahagia baik lahir maupun batin, baik dalam diri kita maupun fisik kita. Jadi tidak selalu kita ini terbawa, terturuti oleh hawa nafsu. Yang ketiga adalah selalu diberi kemudahan oleh Allah. Jadi hamba atau manusia yang bisa dan orang yang terjaga dari maksiat ini, apapun permintaannya ini cepat terkabul biasanya. Maka agar kita ini menjadi atau cita-cita kita ini terkabul, maka diusahakan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Dan juga hikmah yang lain adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang baik, kata Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang bertakwa. Maka ketika kita berhasil mengontrol diri kita, insya Allah kita ini disayang oleh insya Allah. Siapa hatinya yang bersih, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang kontrol diri, kita membahas tentang persaudaraan atau ukhuwah. Jadi definisi dari ukhuwah ini sebelumnya perlu kita ketahui bahwa diambil dari kata bahasa Arab yang bernama akhun. Akhun yang memiliki arti saudara. Jadi ukhuwah adalah jamak dari akhun. Ukhuwah ini memiliki makna atau arti persaudaraan. Maka dalam bahasa Indonesia itu arti dari ukhuwah adalah persaudaraan atau berserikat atau bersaudara. Jadi sesama muslim, kita dengan teman kita sesama muslim ini adalah saudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu antar sesama muslim, sesama saudara. Jadi penting untuk kita menjalin persaudaraan dengan saudara muslim kita. Meskipun kita ini pada dasarnya bukan sekandung, bukan dilahirkan dari rahim ibu yang sama, tetapi al-muslim akhul muslim, seseorang yang muslim beragama Islam ini dengan temannya yang beragama Islam ini adalah saudara. Maka ketika sudah muncul hal tersebut di dalam diri kita, maka insya Allah yang namanya perpecahan, konflik antar sesama muslim atau bahkan sesama umat beragama ini tidak akan terjadi, karena kita memiliki dasar pada dasarnya bahwa kita dengan teman-teman kita sesama muslim itu adalah saudara. Maka ketika saudara ini tidak mungkin saling akan menyakiti. Maka oleh karena itu penting menancapkan dalam-dalamnya dalam diri kita bahwa ukhuwah atau persaudaraan ini sangat-sangatlah penting. Setelah kita mengetahui definisi dari ukhuwah atau persaudaraan, maka kita selanjutnya akan mempelajari beberapa contoh atau beberapa macam ukhuwah. Jadi ukhuwah ini ada 4 pembagian. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah. Jadi ukhuwah ubudiyah ini adalah persaudaraan sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Jadi persaudaraan antar sesama makhluk yang beribadah kepada Allah. Jadi ukhuwah ini banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama itu adalah ukhuwah ubudiyah. Yang kedua, bentuk-bentuk dari ukhuwah adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Jadi kita antar sesama manusia
ini adalah juga sama saudara. Ukhuwah saudara sesama manusia, baik itu siapapun, tidak perlu harus saudara, tetangga, ataupun mungkin berbeda pendapat, berbeda bangsa, berbeda negara. Kita sesama manusia adalah sama-sama saudara. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama tanah air, persaudaraan watoniyah wan nasab, jadi persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan, persaudaraan antar kebangsaan. Jadi kita sesama bangsa Indonesia ini juga saudara, ukhuwah. Kita hidup di Indonesia tercinta ini juga kita ini ukhuwah atau saudara sebangsa dan setanah air. Yang terakhir, pembagian nomor 4 adalah ukhuwah fiddin al-Islam. Jadi persaudaraan agama Islam, sesama muslim, contohnya kita dengan saudara kita muslim, ini juga saudara. Maka saya sampaikan tadi, al-muslim akhul muslim, sesama muslim itu adalah saudara. Maka kalau kita sudah mempelajari empat bentuk ukhuwah ini, insya Allah dalam diri kita akan faham mana saudara dan juga mana yang perlu kita hormati. Jadi intinya kita ini antar sama manusia, meskipun berbeda agama, berbeda ras, suku, bangsa, tetaplah kita ini saudara sesama manusia, al-ukhuwah insaniyah. Tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau bisa kita ini saling menghargai dan juga menghormati. Setelah kita melaksanakan hubungan ataupun persaudaraan antar sesama manusia, juga sesama muslim, maka kita akan mendapatkan beberapa hikmah atau manfaat dari hasil kita melaksanakan hubungan persaudaraan tersebut. Antara lain seperti apa? Yang pertama adalah ukhuwah menciptakan rasa persatuan. Jadi kita teringat dengan cerita bangsa Indonesia dulu yang ketika dijajah oleh Jepang, Belanda, dan juga Portugis, ketika bangsa Indonesia melaksanakan perlawanan dengan cara kedaerahan atau belum secara serentak nasionalisme, maka sering terjadi kekalahan secara terus-menerus. Kemudian setelah dengan adanya janji sumpah pemuda yang dicanangkan oleh pemuda pada tahun 1928, dan juga menyatakan bahwa Indonesia seluruhnya dengan persatuan kita bisa mengalahkan bangsa penjajah yaitu Belanda, baik Jepang, Belanda maupun Portugis. Itulah contoh dari manfaat persatuan menghasilkan yang namanya persatuan. Ukhuwah menghasilkan yang namanya persatuan. Kemudian yang kedua, hikmah dari persaudaraan adalah dengan ukhuwah kita akan memunculkan yang namanya kekuatan. Jadi penggambarannya yang mudah adalah ketika kita menyapu halaman. Ketika dengan satu lidi itu nanti akan terasa sulit untuk menyapu atau membersihkan suatu halaman yang kotor. Tetapi kalau lidi-lidi itu digabung menjadi satu yang namanya sebuah sapu, maka akan lebih mudah untuk membersihkan halaman yang kotor tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir dari ukhuwah adalah dan ukhuwah timbul cinta dan juga rasa kasih sayang. Maka hal ini benar-benar terjadi karena ketika persaudaraan kita sudah lekat, sudah erat, maka kita tidak akan mungkin saling menjatuhkan, saling
mengolok-olokkan atau saling melemahkan satu sama lain, tetapi kita ini akan timbul rasa cinta dan juga kasih sayang untuk selalu mengasihi dan selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini. Apabila saya menyampaikan masih jauh dari keinginan kalian semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.